Sejauh ini ada 4 nama, ada 4 tokoh politik yang santer dibicarakan bakal jatuh dari jabatannya di kabinet Presiden Prabowo. Paling nggak ada 4 orang menteri yang bakal tumbang. Bakal ada minimal 4 menteri yang terkena reshuffle. Siapa saja mereka dan apa indikasinya kalau mereka bakal diganti? Ayo kita bahas satu persatu. Silakan disimak baik-baik ya. Nominasi utama menteri yang bakal diganti adalah Menteri Koperasi, yakni Pak Budi Ari Setiadi. Bicara soal masa depan Pak Budi Ari di kabinet, kalian pastinya sudah nggak kaget lagi kan ya? Bener nggak? Pak Budi Ari ini didesas-desuskan bakal diganti karena dia konon sudah menjadi tersangka dalam kasus perlindungan judi online di Kementerian Kominfo yang pernah dia pimpin. Ini memang baru desas-desus ya, tapi indikasinya sudah sangat kuat. Kepergian Pak Budi Ari ke Solo menemui Pak Jokowi, menemui mantan Presiden Jokowi, ini adalah salah satu indikasi kalau Menteri Koperasi ini sedang dirundung masalah pelik. Konon Pak Budi Ari mendatangi Pak Jokowi di rumahnya di Solo buat minta tolong supaya Pak Jokowi melobi Kapolri Listio Sigit supaya Pak Budi Ari nggak dijadikan tersangka oleh polisi. Kita tahu Kapolri Listio Sigit adalah orang dekat dan sangat manut sama Pak Jokowi. Tapi, mungkinkah Kapolri Listio Sigit menyelamatkan Pak Budi Ari dari status tersangka? Kalau Pak Budi Ari terkena status tersangka, otomatis dia harus mundur dari jabatannya supaya bisa fokus menghadapi masalah hukumnya dan juga tidak membebani pemerintahan Pak Prabowo. Dan bukan tidak mungkin, nanti Pak Budi Ari sendiri bakal ditahan oleh kepolisian. Oke, jadi sudah jelas ya, kenapa Pak Budi Ari bisa jadi orang pertama yang bakal terlempar dari kabinet Presiden Prabowo. Nah, sekarang soal menteri yang kedua. Menteri kedua yang sudah hampir dapat dipastikan tersingkir dari kabinet Pak Prabowo adalah Ketua Umum PSSI, yakni Pak Erick Thohir. Tampaknya ke depan Pak Erick Thohir ini bakal bisa fokus membenahi persepakbolaan kita supaya lolos ke Piala Dunia. Jabatan Menteri BUMN sendiri bakal hilang setelah DPR dan pemerintah menyepakati undang-undang BUMN yang baru, di mana semua BUMN bakal diambil alih sama Super Holding Danantara. Dengan hilangnya jabatan Menteri BUMN dan Kementerian BUMN, maka otomatis juga Pak Erick Thohir bakal keluar dari kabinet. Dan nggak cuma Pak Erick Thohir, tapi para wakil Menteri BUMN pun bakal dipensiunkan. Sementara itu, para pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, mereka mungkin bakal disebar ke kementerian-kementerian lain atau juga dilebur ke dalam Danantara. Di Danantara sendiri, posisi direktur utama dan jajaran pimpinan lainnya sudah terisi. Gak ada lowongan buat Pak Erick Thohir selain masuk ke jajaran Dewan Pengawas. Tapi, kalau memang jadi dimasukkan ke posisi Dewan Pengawas, pastinya kekuasaan Pak Erick Thohir ini sudah sangat-sangat berkurang dibandingkan dulu. Dia nggak bakalan bisa mengatur-ngatur BUMN lagi. Makanya nih, ke depan tampaknya waktu Pak Erick Thohir bakal lebih banyak buat ngurusin sepak bola. Passion Pak Eto yang sesungguhnya. Menteri ketiga yang digadang-gadang bakal tumbang adalah siapa lagi kalau bukan Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Energi kita yang banyak kontroversi itu. Blunder besar Pak Bahlil yang membuat gas LPG melon 3 kilo langka di pasaran bisa jadi adalah kata akhir yang jadi penentu nasibnya, yang membuat dirinya bakal jatuh dari pemerintahan. Dan bukan cuma itu, diprediksi Pak Bahlil ini gak cuma bakal tumbang dari kabinet, tapi juga bakal jatuh dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tampaknya petualangan Pak Bahlil di pucuk pohon beringin bakal berakhir dengan memudarnya pamor dan kekuasaan si tukang kayu dari Solo. Para kader Partai Golkar tampaknya bakal melancarkan aksi balas dendam dan menjatuhkan Pak Bahlil dalam waktu yang juga nggak lama lagi.
Boleh dikata sekarang ini nasib politik Pak Bahlil sudah benar-benar ada di ujung tanduk. Oke, itu tadi menteri ketiga yang posisinya sangat-sangat tidak aman. Lalu sekarang siapa tokoh keempat yang bakal kehilangan jabatannya? Nah, dia adalah Kepala Kepolisian Pak Listio Sigit Prabowo. Orang kepercayaan Pak Jokowi ini konon kabarnya bakal segera kehilangan posisinya. Memang benar, kita harus mencatat juga kalau Pak Prabowo memang punya hutang budi yang besar kepada orang yang sudah mengerahkan Partai Coklat buat memenangkan dirinya satu putaran di ajang Pilpres yang lalu. Tapi harus kita lihat juga, belakangan masalah-masalah yang muncul di kepolisian demikian banyak dan sangat teramat memalukan. Ada kasus-kasus penggunaan senjata dan pembunuhan oleh oknum polisi. Seperti polisi menembak polisi, polisi menembak pelajar, polisi menembak ibu sendiri, dan lain sebagainya. Lalu yang belakangan santer diberitakan adalah kasus-kasus pemalakan dan pemerasan oleh oknum polisi di berbagai daerah. Ada polisi yang memeras guru honorer, polisi memeras tersangka, hingga polisi memeras penonton konser asal Malaysia yang jadi heboh internasional dan mencoreng nama baik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Rini Budoyo. Tentunya hal-hal yang seperti ini yang memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kita menilai perjalanan politik di negeri tercinta ini. Isu reshuffle kabinet semakin memanas di kabinet merah putih. Isu reshuffle ini sendiri mulai keluar usai 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo menanggapi isu reshuffle kabinet tersebut saat menghadiri puncak peringatan hari lahirnya 102 Nahdlatul Ulama di Istora Jakarta, Rabu 5 Februari 2025. Prabowo menegaskan bahwa dirinya tak segan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat. Yang tidak mau bekerja untuk rakyat, saya akan singkirkan, ujarnya. Pada dasarnya rakyat ingin pemerintahan yang bersih. Prabowo kemudian bertekad akan bekerja murni hanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat saja. Pidato Presiden Prabowo Subianto tersebut berbaur sinyal reshuffle kabinet. Sekaligus juga bisa diartikan sebagai peringatan terhadap para menterinya. Semua menteri-menteri harus mengevaluasi internalnya masing-masing. Kita tahu bersama Prabowo itu cukup terbuka. Artinya, itu adalah warning kepada para pembantunya, yaitu menteri-menteri harus bisa melakukan evaluasi secara internal di kementeriannya masing-masing. Para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo untuk membantu menunaikan janji kampanyenya kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya rakyat kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu presiden tersebut sudah maksimal atau belum dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebenarnya isu dan pernyataan soal akan dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet merah putih ini itu sebagai bentuk keresahan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya. Ada semacam kegelisahan, semacam ketidakpuasan berdasarkan sejumlah kerja para menterinya yang dinilai kurang baik. Sehingga kegaduhan akibat kebijakan-kebijakan para menterinya lebih kuat dirasakan dibanding dengan manfaat untuk rakyat. Meskipun Presiden tidak pernah sekalipun menyalahkan para menterinya di depan publik, namun kegelisahan itu begitu terasa. Sekedar contoh, kasus pemagaran laut yang berlarut-larut dan menteri serta jajarannya kurang tanggap dalam menyelesaikan hal tersebut. Terjadi kesengsaraan rakyat
untuk mendapatkan gas 3 kg. Harus berebut di pangkalan. Oleh sebab itu, beliau memandang perlu bahwa reshuffle kabinet menjadi keharusan sebagai konsekuensi evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Karena Pak Prabowo ini sedang berusaha keras untuk menjaga dan merawat kepercayaan publik terhadapnya yang baru sekitar 100 hari bekerja. Poin inilah yang bisa kita sebut berkejaran dengan waktu. Jika pemerintahan terlambat mewujudkan harapan atau janji-janji yang pernah dilontarkan, maka kepercayaan akan tergerus dari pribadi Pak Prabowo. Tetapi yang menjadi tantangan kepada Pak Prabowo dalam sebuah reshuffle kabinet ini menyangkut beberapa hal. Misalnya soal balas jasa politik. Kita tahu para menteri, wamen, dan kepala-kepala badan ikut memberikan kontribusi pada pemenangan Prabowo dalam Pilpres tahun 2024. Tentu saja menjadi polemik dan dikhawatirkan bahwa pernyataan presiden ini menjadi sedikit problematik. Karena kemenangan seorang presiden juga sebagai bentuk kerjasama dari berbagai pihak politik, kelompok, dan para relawan. Ini perlu diperhatikan sebagai bentuk jasa politik. Hal-hal inilah yang menjadi ganjalan bagi Prabowo untuk menindak mereka yang sebenarnya dalam pekerjaannya sudah tidak pro rakyat lagi. Sebenarnya dalam 100 hari kerja Prabowo, utang politik kepada para kabinetnya sudah terbayarkan lunas dengan memberikan posisi-posisi tertentu kepada mereka. Tetapi kalau mereka tidak bisa memenuhi harapan-harapan rakyat, maka Prabowo sudah tidak punya utang budi politik lagi di masa lalu kepada mereka. Yang menjadi utang budi Prabowo adalah utang budi kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat, dimanapun Anda berada saat-saat ini, jika ada pendapat atau tanggapan-tanggapan dari teman-teman, tuliskan di kolom komentar sebagai bahan diskusi kita bersama di channel ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.